Pernahkah kamu merasa begitu kuat terhubung dengan seseorang, sampai seolah-olah alam semesta mendukung kebersamaan kalian? Ini bukan sekadar perasaan biasa. Tanda-tanda ini muncul karena ikatan batin, jiwa, dan emosi yang mendalam. Dan jika kamu sering mengalami 8 tanda berikut, bisa jadi dialah orang yang memang akan menjadi milikmu. Bukan hanya di dunia, tapi juga dalam perjalanan jiwamu. 1. Kamu sulit melupakannya. Dalam psikologi, ketika seseorang sangat sulit melupakan orang lain, ini sering berkaitan dengan ikatan emosional yang kuat. Ikatan ini bisa terbentuk karena hubungan yang intens, pengalaman bersama yang bermakna, atau karena orang tersebut mewakili sesuatu yang penting bagi diri kita. Entah itu rasa aman, penerimaan, atau bahkan mimpi-mimpi yang kita gantungkan pada sosoknya. Ketika ada ikatan seperti ini, otak kita secara alami mengaktifkan reward system atau sistem penghargaan. Karena itu, setiap mengingat dirinya, kita merasakan emosi positif, sehingga semakin sulit untuk berhenti memikirkannya. Dari sisi spiritual, kesulitan melupakan seseorang sering dianggap sebagai tanda bahwa jiwamu terhubung dengannya secara mendalam. Dalam konsep soulmate, twin flame atau jodoh ruhani, diyakini bahwa kalian sudah memiliki ikatan sebelum lahir, sehingga ada tarikan batin yang kuat. Bahkan ketika hubungan di dunia nyata tidak berjalan atau berakhir, rasa keterikatan itu tetap terasa karena berasal dari level jiwa, bukan hanya fisik. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari perjalanan jiwa untuk menyelesaikan pelajaran tertentu bersama orang tersebut. Jadi, kesulitan melupakan bukan hanya karena kebiasaan atau ingatan semata, tetapi bisa menjadi cerminan dari ikatan yang dalam, baik secara psikologis maupun spiritual. Dua, kamu merasa tenang saat di dekatnya meski tanpa kata-kata. Dalam psikologi, perasaan tenang di dekat seseorang tanpa harus berbicara sering berkaitan dengan konsep secure attachment atau keterikatan yang aman. Kehadiran orang ini memberi rasa nyaman karena otak dan tubuh kita mengenali dia sebagai zona nyaman. Ini juga terkait dengan mekanisme co-regulation, di mana emosi kita ikut menyesuaikan dan menjadi stabil saat berada dekat dengan orang yang memberikan getaran positif. Tanpa perlu kata-kata, keberadaan orang ini sudah cukup untuk menenangkan sistem saraf kita, menurunkan kecemasan, dan memberikan rasa damai. Dari sisi spiritualitas, perasaan damai seperti ini sering diyakini sebagai tanda bahwa frekuensi energi kalian selaras. Dalam konsep soulmate atau twin flame, kehadiran pasangan sejati biasanya memancarkan getaran yang menyatukan dan menyembuhkan. Kehadirannya dianggap mampu menyejukkan jiwa karena kalian pernah bersama di alam ruh sebelum lahir ke dunia. Ada pula yang memandang ini sebagai tanda jodoh ruhani, di mana jiwa kalian saling mengenali dan merasa di rumah ketika bersama. Singkatnya, rasa tenang tanpa kata-kata adalah sinyal kuat, baik secara ilmiah maupun spiritual, bahwa ada ikatan mendalam dan alami antara kamu dan dia. 3. Wajah kalian cenderung mirip. Dari sudut pandang psikologi, fenomena kemiripan wajah ini berkaitan dengan teori associative mating, yaitu kecenderungan manusia untuk memilih pasangan yang memiliki kemiripan dengan diri sendiri, baik dari segi fisik, latar belakang, nilai, atau bahkan ekspresi wajah. Hal ini terjadi karena kita secara naluriah merasa lebih nyaman dan aman dengan yang familiar. Selain itu, ketika dua orang sudah bersama dalam waktu yang lama, mereka bisa mulai meniru ekspresi, kebiasaan, bahkan gaya hidup satu sama lain. Lama-kelamaan, ekspresi wajah mereka menjadi serupa. Dari sisi spiritualitas, banyak kepercayaan yang memandang kemiripan wajah atau aura sebagai tanda bahwa kalian berasal dari asal jiwa yang sama satu sama lain. Dalam konsep soulmate atau twin flame, kemiripan ini dianggap sebagai pantulan diri satu sama lain. Bahkan ada yang meyakini bahwa kemiripan ini adalah simbol bahwa kalian diciptakan untuk saling melengkapi, karena wajah atau aura seseorang diyakini sebagai cermin jiwa. Dalam beberapa budaya timur, kemiripan wajah pasangan disebut sebagai tanda jodoh, karena dipercaya kalian memiliki ikatan sejak kehidupan sebelumnya. Jadi,
Kemiripan wajah bukan sekedar kebetulan, tapi bisa muncul karena pengaruh psikologis dan emosional yang mendalam. 4. Kamu dan dia saling mengalami sinkronisitas. Dalam psikologi modern, khususnya dalam pandangan Carl Jung, sinkronisitas adalah kejadian-kejadian kebetulan yang tampaknya penuh makna dan saling berkaitan, meskipun secara logika tidak ada hubungannya. Misalnya, kamu memikirkan dia, lalu tiba-tiba dia menghubungimu, atau kalian bertemu di tempat yang tak terduga tanpa direncanakan. Otak kita secara alami memang suka mencari pola dan makna. Jadi ketika kita sedang fokus pada seseorang, kita lebih peka terhadap kebetulan-kebetulan yang melibatkan dia. Fenomena ini disebut apopenia, tetapi bisa juga dilihat sebagai bagian dari cara pikiran kita memproses hubungan emosional yang mendalam. Dari sudut spiritualitas, sinkronisitas diyakini sebagai bentuk bahasa alam semesta atau petunjuk dari Sang Pencipta bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik hubungan tersebut. Dalam konsep soulmate, twin flame atau jodoh takdir, sinkronisitas sering dilihat sebagai tanda bahwa jalan hidup kalian memang diarahkan untuk bertemu atau bersama. Banyak yang meyakini bahwa kejadian-kejadian ini bukan kebetulan, melainkan serangkaian sinyal agar kalian menyadari ikatan jiwa kalian. Bahkan dalam beberapa kepercayaan, sinkronisitas dianggap sebagai panggilan jiwa. Jiwa kalian saling memanggil dan realitas menyesuaikan untuk mempertemukan kalian. Jadi, ketika kamu dan dia sering mengalami sinkronisitas, itu bisa dilihat sebagai cermin jiwa dari koneksi batin yang kuat, yang tampak dalam dunia nyata melalui kebetulan yang penuh makna. 5. Kamu dan dia sulit mencari pengganti. Setiap orang punya bayangan pasangan idaman yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, relasi dengan orang tua, dan nilai-nilai yang diyakini. Ketika seseorang cocok dengan cetakan itu, dia meninggalkan kesan yang sangat dalam, sehingga siapapun yang datang setelahnya terasa tidak cukup atau selalu dibandingkan. Selain itu, otak menyimpan pengalaman dengan orang ini dalam bentuk kenangan yang kuat, terutama jika banyak momen intens atau bermakna yang dibagikan bersama. Akibatnya, meski mencoba membuka hati, kamu merasa orang lain tidak bisa seistimewa dia. Dari sisi spiritual, kesulitan mencari pengganti sering dianggap sebagai tanda bahwa dia adalah jodoh ruhani atau twin flame. Seseorang yang jiwanya sudah terikat dengan jiwamu sebelum kalian lahir. Dalam konsep ini, kamu dan dia memang ditakdirkan untuk bersama, sehingga alam bawah sadar dan energi jiwamu selalu menarik ke arahnya. Itulah sebabnya meski ada banyak orang yang mendekat, hatimu tetap terasa kosong tanpa kehadirannya. Beberapa kepercayaan juga menyebut ini sebagai tanda bahwa ada pelajaran jiwa atau perjalanan spiritual yang harus kalian selesaikan bersama, sehingga ikatan itu tetap kuat. 6. Kamu sering teringat dia. Dalam psikologi, sering teringat seseorang terjadi karena dia telah menjadi figur penting di pikiran sadar maupun bawah sadar. Ini berkaitan erat dengan proses rumination, yaitu kecenderungan pikiran untuk terus memutar ulang sosok, kenangan, atau harapan yang berhubungan dengannya. Biasanya, ini terjadi ketika hubungan dengan orang tersebut meninggalkan kesan mendalam, atau ada kebutuhan emosional yang belum tuntas. Misalnya rasa sayang, rindu, penyesalan, atau keinginan bersama yang belum tercapai. Otak kita secara alami cenderung mengingat hal-hal yang menimbulkan emosi kuat, karena area limbik dan area memori saling terikat kuat. Dari sisi spiritualitas, sering teringat seseorang sering dimaknai sebagai tanda bahwa ada hubungan batin atau ikatan energi yang kuat antara kalian. Dalam konsep soulmate atau twin flame, diyakini bahwa jiwa kalian saling memanggil, sehingga meskipun secara fisik berjauhan, batin tetap terhubung. Pikiran yang terus mengarah kepadanya dianggap sebagai gema dari ikatan jiwa itu. Beberapa kepercayaan bahkan melihat ini sebagai tanda bahwa dia juga sedang memikirkanmu, atau ada benang takdir yang sedang menarik kalian kembali ke jalur yang sama. Jadi, sering teringat dia bukan sekedar kebiasaan pikiran, tapi bisa menjadi cerminan dari ikatan emosional mendalam ataupun ikatan spiritual yang kuat. Tetapi bisa menjadi cerminan dari ikatan emosional mendalam ataupun ikatan spiritual yang saling terhubung di alam bawah sadar dan energi. 7.
kamu sering memimpikannya. Dalam psikologi, mimpi tentang seseorang sering terjadi karena otak kita memproses pengalaman, emosi, dan pikiran yang mendominasi sepanjang hari. Ketika seseorang sangat berarti atau sering dipikirkan, bawah sadar kita memanggilnya dalam mimpi sebagai bagian dari cara otak merapikan ingatan dan emosi. Mimpi juga berfungsi sebagai ruang aman yang memproses keinginan, kerinduan, atau konflik yang tidak terselesaikan di dunia nyata. Itulah sebabnya kamu bisa sering memimpikan dia, terutama jika hubungan dengan dia menimbulkan emosi yang kuat. Dari sisi spiritualitas, sering memimpikan seseorang sering diyakini sebagai tanda bahwa jiwamu sedang terhubung dengannya di alam ruh. Dalam kepercayaan tertentu, mimpi dipandang sebagai pintu komunikasi antar jiwa. Saat raga tertidur, jiwa bisa bertemu di alam mimpi, terutama dalam konsep twin flame atau soulmate. Mimpi ini dianggap sebagai isyarat atau pesan batin bahwa kalian punya ikatan mendalam yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. 8. Banyak kemiripan denganmu. Dalam psikologi, kecenderungan tertarik pada orang yang memiliki banyak kemiripan disebut similarity attraction. Kita cenderung menyukai, nyaman, dan terikat dengan orang yang memiliki kesamaan dalam hal nilai, keyakinan, cara berpikir, latar belakang, atau bahkan hobi dan kebiasaan. Kesamaan ini memberi rasa aman dan validasi, seolah-olah kita menemukan cermin diri kita sendiri. Saat seseorang mirip dengan kita, hubungan jadi lebih mudah dijalani karena lebih sedikit konflik nilai, lebih banyak rasa saling mengerti, dan lebih mudah membangun kedekatan emosional. Dari sisi spiritual, banyak kemiripan dianggap sebagai tanda bahwa kalian berasal dari satu jiwa yang sama atau memiliki soul mission yang sejalan. Dalam konsep twin flame, kalian diyakini sebagai dua bagian dari satu jiwa yang terpecah, sehingga secara alami memiliki kesamaan karakter, cara memandang hidup, bahkan luka batin yang serupa. Kemiripan ini bukan hanya pada hal-hal permukaan, tapi sampai ke inti sifat dan tujuan jiwa. Banyak kepercayaan melihat ini sebagai tanda kuat bahwa kalian dipertemukan untuk saling mendukung dalam perjalanan spiritual atau takdir tertentu. Itulah beberapa tanda yang mana jika kamu sering mengalaminya, artinya dia akan menjadi milikmu. Bagaimana? Apakah beberapa tanda tadi ada padamu atau pada hubungan kalian? Silakan komen di bawah.